Sejak kabar itu terbongkar, bisik-bisik tetangga tidak pernah berhenti. Ibu-ibu yang biasanya menyapa dengan senyum ramah, kini hanya melirik dari ujung mata. Anak-anak muda menahan tawa ketika Anjani lewat di jalan. Di ruang tengah rumah kayu sederhana itu, ayahnya duduk dengan wajah tegang. Tangannya mengepal di atas meja, urat-urat di pelipisnya menonjol. "Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan, Anjan?" Suaranya berat, penuh amarah yang ditahan. Anjani menunduk, kedua tangannya meremas ujung kain jariknya. Aku salah ya. Kamu bukan hanya salah. Kamu sudah bikin malu keluarga ini. Malu besar. Ayahnya menekankan setiap kata, membuat dada Anjani makin sesak. Ibunya hanya duduk di pojok ruangan, menangis tanpa suara, sesekali mengusap wajah dengan ujung kerudung, seolah air mata itu bisa menghapus kenyataan. Satu-satunya jalan keluar, kata ayahnya, adalah pernikahan. Bukan untuk merayakan cinta, tapi untuk menutupi malu. Wisnu, lelaki yang sudah membuat janji manis dan kemudian meninggalkannya, akhirnya dipaksa datang. Dengan wajah datar, Wisnu duduk di kursi tamu. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. "Aku akan tanggung jawab," katanya singkat, dingin, seolah kalimat itu sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Ayah Anjani mengangguk berat. "Baik, kita selesaikan secepatnya. Jangan beri kesempatan orang kampung makin banyak bicara." Hari itu juga disepakati pernikahan akan digelar seadanya. Hari pernikahan tiba, rumah dipenuhi orang, tapi suasananya tidak seperti pesta. Musik gamelan yang biasanya terdengar riang, kali ini hanya jadi latar tanpa semangat. Wajah para tamu lebih banyak berbisik daripada tersenyum. Mata mereka tertuju pada Anjani yang duduk di kursi pelaminan. Kebaya putih melekat di tubuhnya. Kain jarik batik coklat menutupi kakinya. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati. Semua tampak indah di luar, tapi hatinya hancur. Ia tahu kebaya itu bukan pakaian pengantin yang merayakan cinta. Itu hanyalah tameng, penutup malu yang dipaksakan. Wisnu duduk di sampingnya, mengenakan beskap hitam dan belangkon. Wajahnya beku, tatapannya kosong. Ia tidak pernah menoleh pada Anjani. Senyum tipis hanya muncul sesekali. Itu pun ketika ada orang yang mengucapkan selamat. "Anjani, kuatlah. Ini semua demi kebaikanmu," bisik ibunya saat menata selendang kebaya putrinya. Matanya basah, tapi ia paksa tersenyum. Anjani hanya mengangguk. Ia tidak berani menatap siapapun. Bahkan tidak berani menatap bayangan dirinya di cermin. Ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan perutnya yang mulai membuncit. Di pelaminan, ia berulang kali mendengar gumaman tamu. "Kasihan, masih muda sudah begitu. Anaknya siapa ya? Ah, pasti yang duduk di sampingnya itu." Makanya jangan terlalu percaya janji lelaki. Suara-suara itu seperti jarum yang menusuk telinga. Anjani ingin menutup telinganya, tapi tidak bisa. Semua orang punya hak untuk bicara, dan yang jadi korban adalah dirinya. Malam pertama yang seharusnya jadi kenangan indah bagi pasangan baru, bagi Anjani berubah jadi malam penuh ketakutan. Kamar yang dihiasi bunga melati dan tirai putih terasa dingin. Lampu teplok di meja kecil memantulkan cahaya kuning temaram, menambah kesepian. Wisnu duduk di tepi ranjang, melepas beskapnya dengan gerakan malas. Ia menyalakan rokok, asapnya memenuhi ruangan. "Kenapa diam saja?" tanyanya sambil menghembuskan asap. Anjani menelan ludah. Aku lelah, Wis. Lelah?" Wisnu tertawa singkat. "Kamu pikir aku tidak lelah? Harus menikahi perempuan yang bikin hidupku repot begini." Air mata menetes dari mata Anjani, tapi ia buru-buru menyekanya. "Aku tidak minta begini, Wis. Aku juga tidak mau kalau bukan karena..." Suaranya tercekat. Wisnu menatapnya tajam. "Karena apa?" "Karena aku, kamu yang mau. Kamu yang percaya omonganku. Sekarang terima saja akibatnya." Kata-kata itu seperti tamparan keras. Anjani terdiam, tubuhnya kaku. Ia hanya bisa berbaring, menatap langit-langit kamar yang dipenuhi bayangan dari asap rokok. Hari-hari setelahnya berjalan seperti mimpi buruk. Rumah yang mereka tempati terasa begitu luas dan sunyi. Dindingnya seolah ikut membisu, menjadi saksi bagaimana Wisnu perlahan menunjukkan wujud aslinya. Setiap pagi, kata-kata kasar jadi sarapan. "Cepat bikin teh." "Jangan lambat, masakanmu hambar. Apa kamu tidak bisa apa-apa?" "Kamu ini cuma beban." Anjani menahan sakit hati itu seorang diri. Ia mencoba menghibur diri dengan meraba perutnya yang semakin besar. Di dalam sana ada kehidupan kecil.
Satu-satunya alasan ia bertahan. Namun, bahkan kehidupan itu pun ditolak oleh Wisnu. Anak ini belum lahir saja sudah bikin susah, katanya suatu malam sambil menendang kursi. Anjani memeluk perutnya, takut kalau amarah Wisnu merembet pada anak yang belum lahir. Malam-malam seringkali dilewati sendirian. Wisnu tidak pulang, katanya sibuk bekerja, tapi Anjani tahu itu alasan kosong. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Bunyi jarum jam seakan menghitung sisa kesabaran dalam dirinya. "Kenapa hidupku jadi begini?" bisiknya pelan. Air matanya menetes membasahi jarik yang ia kenakan. Ibunya sesekali datang berkunjung, tapi kunjungan itu hanya menambah luka. Sabar, Enjan. Namanya juga rumah tangga. Itu yang selalu ibunya ucapkan, seakan sabar bisa menutup semua rasa sakit. Di pelaminan dulu, Anjani sempat berpikir bahwa pernikahan adalah pintu menuju masa depan baru. Tapi kini, ia sadar, itu bukan gerbang kebahagiaan. Itu gerbang sebuah sangkar yang dingin dan tanpa ampun. Di setiap sudut rumah ia merasa terpenjara. Jeruji itu memang tak terlihat, tapi terasa jelas mengekang gerak dan pikirannya. Malam yang dingin tak membawa ketenangan. Lampu kecil yang berkelip di meja rias menyorot bayangan wajahnya yang letih. Anjani tahu, rumah yang seharusnya jadi tempat bernaung kini berubah jadi ruang siksaan. Rumah itu cukup besar untuk ukuran desa. Dinding kayu berwarna kusam, pintu depan yang selalu berderit saat dibuka, dan jendela tinggi yang kadang menimbulkan suara saat angin malam masuk. Tapi semua itu tak memberi kenyamanan. Justru kesunyian di dalamnya membuat Anjani semakin merasa asing. Seolah dinding-dinding itu ikut membisu, menjadi saksi bisu bagaimana Wisnu memperlihatkan wajah aslinya hari demi hari. Pagi pertama setelah pernikahan, Anjani turun ke dapur dengan tubuh lelah. Perutnya semakin berat, tapi ia berusaha tetap sigap. Ia menjerang air, menyiapkan teh hangat dan menggoreng tempe seadanya. Bau minyak panas memenuhi dapur, bercampur dengan bau kayu bakar. Wisnu keluar dari kamar, wajahnya masam, rambut acak-acakan. Ia duduk di kursi kayu panjang tanpa menyapa. "Tehnya mana?" Suaranya datar, tapi dingin. "Sebentar, Wis. Ini aku tuangin dulu," jawab Anjani, buru-buru mengambil gelas. Wisnu meneguk sekali, lalu meletakkan gelas itu dengan keras di meja. "Manisnya kebanyakan. Kamu nggak bisa ukur apa?" "Maaf, aku kira..." "Udah, diam. Dari kemarin maaf terus. Nggak ada habisnya." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada tangan. Anjani terdiam. Ia menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Hari-hari berikutnya semakin jelas. Kata-kata kasar menjadi sarapan pagi, makan siang dan makan malam. "Masakanmu hambar. Kamu ngapain aja di rumah? Kenapa lantai masih kotor?" "Perempuan bodoh." Semua keluar tanpa jeda, seperti sembilu yang menusuk perlahan tapi pasti. Rumah itu bukan lagi tempat berlindung. Itu penjara tanpa jeruji, dan Anjani adalah satu-satunya narapidana. Ia bisa keluar ke halaman, tapi tetap terikat oleh tatapan orang-orang yang tahu aibnya. Maka pilihan satu-satunya adalah diam, menerima setiap luka yang datang dari mulut dan sikap Wisnu. Malam-malam terasa paling panjang. Wisnu seringkali tidak pulang. Anjani duduk di kursi ruang tamu, hanya ditemani bunyi detak jam dinding tua. Jarumnya bergerak pelan, seakan menghitung kesabaran yang kian menipis. Sesekali ia memegang perutnya yang mulai menendang. Tendangan kecil itu mengingatkannya bahwa ada kehidupan yang bergantung padanya. Ia berbicara pada janin itu, lirih. "Nak, kamu jangan takut. Meski ayahmu tidak peduli, ibu akan jaga kamu." Suaranya pecah, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak ada jawaban, hanya detak jam dan suara malam yang kosong. Ketika Wisnu pulang, bau alkohol sering tercium dari tubuhnya. Kadang ada sisa parfum asing menempel di bajunya. Anjani tahu, Wisnu tidak benar-benar sibuk bekerja. Tapi ia memilih diam karena setiap pertanyaan hanya akan berakhir dengan bentakan. "Kenapa lihat-lihat? Curiga?" tanya Wisnu suatu malam, matanya merah. "Aku cuma khawatir," jawab Anjani hati-hati. "Khawatir apaan? Jangan sok ngatur aku. Kamu itu cuma perempuan nyusahin." Anjani menelan ludah, tidak membalas. Ia belajar bahwa diam lebih aman daripada membantah. Hari demi hari rasa sepi semakin menekan. Bahkan suara-suara kecil di rumah itu seakan berubah jadi bisikan menyeramkan. Suara pintu berderit, kayu yang retak, atau angin yang menggesek dinding.
Semuanya membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, ketika Wisnu tidak pulang, ia duduk di ruang tamu. Angin malam menerobos dari celah jendela. Lampu gantung redup berayun pelan. Dari arah dapur ia mendengar bunyi ketukan pelan, seperti seseorang sedang mencongkel kayu. Siapa? Suaranya lirih, hampir tenggelam. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan itu yang makin jelas. Anjani berdiri perlahan tapi tubuhnya kaku. Tangannya meremas jari, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melangkah pelan tapi ketika sampai di dapur, ketukan itu hilang. Yang tersisa hanya bayangan dirinya di kaca jendela, wajah pucat dengan mata bengkak. Ia terdiam lama lalu kembali duduk di kursi ruang tamu. Ketika Wisnu akhirnya pulang, ia tak bisa menahan diri. "Wis, kamu dengar nggak tadi ada suara aneh di dapur?" Wisnu menyalakan rokok, tertawa pendek. "Suara aneh apaan?" "Kamu kebanyakan ngelamun. Jangan bikin alasan buat takut sendiri." "Aku beneran dengar, Wis." "Udah, kalau kamu takut tidur aja. Jangan repotin aku." Jawaban itu membuat Anjani makin hancur. Ia sadar, bahkan ketakutannya pun tidak punya tempat untuk didengarkan. Perutnya semakin besar, setiap kali janin itu menendang, ia merasa campur aduk. Ada rasa haru, tapi juga sedih karena hidup kecil itu ditolak ayahnya sendiri. Suatu pagi, ia menyiapkan sarapan, nasi, sayur bening, dan ikan goreng. Wisnu duduk sambil memainkan ponsel. "Wis, coba makan dulu. Aku masak sayur bening kesukaanmu." Wisnu menatap sekilas lalu mendengus. "Aku nggak doyan. Nggak nafsu. Tapi aku udah masak dari pagi." "Kenapa maksa?" "Aku bilang nggak mau, ya nggak mau." Ia mendorong piring itu hingga hampir jatuh. Anjani tercekat, wajahnya memerah. "Maaf Wis, aku cuma pengen kamu makan biar sehat." Wisnu berdiri mendekat menatap tajam. "Sehat? Kamu pikir aku sakit? Kamu itu yang sakit. Lihat badanmu gendut, jalan kayak beban. Cici aku." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Anjani hanya bisa terdiam, menunduk menahan air mata. Siang hari rumah itu kembali sepi. Anjani duduk di kamar menatap dinding kusam. Bayangan dirinya di cermin tampak asing. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Ia hampir tidak mengenali siapa perempuan yang menatap balik dari balik kaca. Di luar, suara ayam berkokok tapi terasa jauh. Segala sesuatu di rumah itu terasa dingin. Kosong, tanpa jiwa. Ia memeluk perutnya lagi. "Nak, sabarlah. Meski ayahmu tidak mau, ibu ada buat kamu." Namun semakin ia bicara, semakin terasa seakan kata-katanya hanya memantul ke dinding yang bisu. Malam berikutnya, Wisnu pulang larut. Ia langsung rebah di ranjang tanpa bicara. Bau alkohol dan asap rokok memenuhi kamar. Anjani memberanikan diri membuka suara. "Wis, aku takut sendirian kalau kamu sering pulang larut." Wisnu menggeram setengah mengantuk. "Takut apa lagi sih? Kamu itu penakut banget. Aku cuma butuh kamu ada." "Diamlah. Aku capek. Jangan cerewet." Obrolan itu berhenti begitu saja. Anjani kembali menatap langit-langit kamar. Mendengar suara napas Wisnu yang berat, ia merasa benar-benar sendiri, meski ada orang lain di sebelahnya. Hari berganti hari, dan perasaan terkurung itu semakin kuat. Anjani tidak lagi bisa membedakan mana yang lebih menyakitkan, sepi atau caci maki. Rumah besar itu hanya mempertegas kesendiriannya, dinding yang membisu, detak jam yang terus berdetak, dan langkah kaki Wisnu yang jarang terdengar. Di kursi ruang tamu, ia duduk sendirian. Lampu temaram menggantung di atas kepala, suaranya berderik setiap kali angin malam menyusup dari celah jendela. Kesepian itu masih sama, menempel di dinding-dinding yang membisu. Anjani menunduk, memeluk perutnya, mencoba mencari sedikit kehangatan dari kehidupan kecil yang sedang ia kandung. Namun sepi itu mulai berubah. Semula hanya bunyi jam yang mengisi malam. Kini ada aroma asing yang menyelinap masuk. Suatu pagi saat ia mengambil baju Wisnu yang tergantung di kursi, hidungnya menangkap bau parfum berbeda. Bukan aroma sabun atau rokok yang biasa menempel, tapi wangi manis, menyengat dan asing. Ia terdiam, menatap ke meja itu lama. Tangannya gemetar, bau itu tidak hilang meski ia cuci berkali-kali. Hatinya seperti ditusuk jarum, tajam, menyesakan. Malamnya ketika Wisnu tertidur di sofa dengan ponsel di genggamannya, Anjani mendengar sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari seberang telepon. Tawa itu ringan, renyah. Tapi di telinga Anjani terdengar seperti ejekan. Wisnu buru-buru mematikan ponsel ketika sadar Anjani belum tidur.
Siapa itu, Wis? Suaranya lirih nyaris bergetar. Teman kerja. Jangan sok tahu, jawab Wisnu singkat. Tapi, aku dengar ada suara perempuan. Wisnu mendengus lalu menoleh dengan mata tajam. Kalau aku bilang teman kerja, ya teman kerja. Kamu mau apa lagi? Jangan bikin masalah. Anjani terdiam menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk. Ia tahu itu bukan sekadar teman kerja. Tapi apa gunanya bicara kalau jawaban selalu sama, bentakan dan tatapan penuh benci. Hari itu datang juga. Puncak dari semua kecurigaan, siang yang panas, matahari menyorot terik ke atap rumah. Anjani sedang mencuci piring di dapur ketika mendengar suara langkah dan tawa asing dari ruang tamu. Ia berjalan pelan, mencoba memastikan. Jantungnya berdetak cepat. Dari balik pintu ia melihat Wisnu masuk dengan seorang perempuan. Cantik, rambut panjang, bibir merah menyala, tubuhnya semampai. Laras, begitu Wisnu menyebut namanya. Tanpa malu, Wisnu mempersilakan perempuan itu duduk di kursi ruang tamu. Santai aja Ras, anggap rumah sendiri. Anjani membeku di tempat, kakinya gemetar, perutnya serasa ditarik-tarik. Ia tidak percaya Wisnu bisa membawa perempuan itu ke rumah. Ke neraka yang selama ini ia coba sebut rumah tangga. Ia memberanikan diri muncul. Wis, ini siapa? Suaranya pelan. Wisnu menoleh sebentar lalu tersenyum tipis. Ini Laras, teman. Teman, kamu bawa perempuan ke rumah di depan aku? Laras justru terkekeh menutup mulut dengan tangannya. Maaf mbak, aku cuma main sebentar kok. Wisnu mendengus. Jangan lebay, Jan. Kamu nggak usah kayak orang gila. Aku bawa teman sendiri. Salahnya di mana? Ini rumah kita, Wis. Suara Anjani serak, tubuhnya gemetar. Rumah siapa? Rumah ini aku yang bayar, aku yang kerja. Kamu cuma numpang. Jadi jangan sok atur-atur aku. Kalimat itu seperti pisau, menebas habis harga diri Anjani. Ia mundur memeluk perutnya, menahan air mata agar tidak jatuh di depan Laras. Malamnya, Anjani dipaksa menelan pemandangan yang seharusnya tidak ia lihat. Dari kamarnya ia mendengar suara tawa dan desah yang berasal dari ruang tamu. Suara itu jelas menusuk telinga, membuat dadanya sesak. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap masuk. Tangannya meremas perutnya erat-erat. Nak, maafkan ibu. Bisiknya berulang kali. Air matanya jatuh membasahi bantal. Ia tidak berani keluar kamar. Kakinya lemas. Jiwanya seperti direnggut perlahan. Ketika pagi tiba, ia keluar dengan wajah bengkak. Wisnu masih duduk santai sambil merokok. Laras sudah pergi. Anjani mencoba bicara. Wis, tolong, jangan lakukan itu lagi. Aku nggak sanggup. Wisnu menoleh lalu tertawa sinis. Kamu nggak sanggup? Lalu kamu bisa apa? Kamu pikir aku betah lihat kamu tiap hari? Gendut, jalannya berat kayak gajah. Kamu itu menjijikkan. Anjani menutup mulutnya dengan tangan menahan isak. Aku istrimu, weh. Istri? Kamu itu beban. Kamu pikir aku mau nikah sama kamu kalau bukan karena dipaksa? Jangan mimpi. Laras jauh lebih cantik, lebih menarik. Kamu cuman bikin malu. Setiap kata itu menghantam keras, lebih sakit dari pukulan. Anjani jatuh terduduk di kursi, tubuhnya lunglai. Hari demi hari Laras datang lagi. Kadang sore, kadang malam. Wisnu tidak pernah menutupinya. Ia bahkan semakin berani. Membiarkan Laras masuk kamar, duduk di ruang tamu, bahkan bercanda di dapur. Anjani hanya bisa diam, melihat pemandangan yang tidak seharusnya ia lihat. Kadang ia berlari ke kamar mandi, muntah-muntah karena tidak sanggup menahan perasaan hancur di dadanya. Pernah suatu sore, ketika Laras tertawa keras mendengar lelucon Wisnu, Anjani mencoba bicara. Wis, kamu tega banget. Aku ini siapa buat kamu? Wisnu menoleh cepat, wajahnya marah. Kamu itu nggak lebih dari pengasuh perutmu sendiri. Jangan sok merasa penting. Laras terkekeh kecil, lalu berkata, Wis, udahlah. Kasihan dia. Mukanya pucat gitu. Wisnu malah makin emosi. Kasihan. Dia itu pantasnya dikasihani. Cuma jadi beban, bahkan anaknya pun bikin susah. Anjani membeku, tubuhnya gemetar. Ia mundur perlahan, masuk ke kamar, lalu menutup pintu rapat-rapat. Di balik pintu, ia memeluk perutnya erat. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia menangis tanpa suara. Takut Laras dan Wisnu mendengar. Malam-malam yang biasanya sepi kini berubah jadi penyiksaan. Suara tawa, desah, dan bisikan mesra terus terdengar. Anjani tidak bisa tidur. Ia hanya bisa duduk di pojok kamar, memeluk perutnya, menahan sakit hati yang tidak ada obatnya. Kadang ia bicara pada janin itu, suaranya bergetar. Nak,
Kamu satu-satunya alasan ibu masih ada di sini. Meski ayahmu begitu, ibu nggak akan ninggalin kamu. Namun kata-kata itu hanya menggema di ruangan tanpa jawaban. Bayi dalam kandungannya mungkin menendang kecil, tapi itu tidak cukup untuk menghapus perasaan terbuang. Hari semakin berat. Tubuh Anjani lelah, hatinya lebih lelah. Ia jarang makan, tidak nafsu, hanya menelan apa yang bisa masuk. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tapi tidak ada yang peduli. Di depan Laras, ia selalu jadi bahan hinaan. Tubuhnya yang sedang mengandung dianggap menjijikkan. "Lihat tuh, Wis, jalannya kayak beban," kata Laras sambil tertawa. Wisnu ikut tertawa, tidak membela, malah menimpali. "Iya, makanya aku butuh kamu biar nggak stres lihat dia." Anjani menunduk, pura-pura tidak dengar, tapi hatinya koyak, hancur berkeping-keping. Malam itu ia kembali duduk di ranjang, lampu kamar redup. Suara tawa dari ruang tamu masih menggema, menusuk telinganya membuat jiwanya semakin hancur. Anjani menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menangis tanpa suara, berharap air matanya cukup kuat untuk meredam rasa sakit yang tidak lagi bisa ia tahan. Waktu terasa lambat, hanya detak jam dinding yang terdengar, seolah mengingatkan bahwa malam ini belum selesai. Pintu kamar tiba-tiba terbuka keras. Wisnu berdiri di ambang pintu dengan wajah merah, matanya menyala penuh amarah. "Kamu kenapa nangis terus? Nggak capek?" bentaknya. Anjani buru-buru mengusap air matanya. "Aku cuma nggak kuat dengar suara kalian di luar." Wisnu melangkah masuk, langkahnya berat. "Nggak kuat? Lalu kenapa? Kamu cemburu? Kamu pikir aku masih peduli sama kamu?" "Wis, aku ini istrimu. Aku hamil anakmu." Suara Anjani bergetar. Wisnu tertawa pendek, sinis. "Istriku? Kamu itu cuma beban. Anakku, jangan mimpi. Anak itu bahkan aku nggak pernah mau." Anjani menunduk, memeluk perutnya. "Jangan bicara begitu. Dia nggak salah. Dia salah. Sama kayak ibunya. Kalian berdua sampah." Wisnu menendang meja kecil di samping ranjang. Lampu minyak hampir jatuh membuat ruangan makin mencekam. Air mata Anjani jatuh lagi. "Kenapa kamu tega, Wis? Apa salahku?" Wisnu menunduk, wajahnya mendekat. Suaranya rendah tapi penuh racun. "Salahmu. Salahmu adalah percaya sama aku. Salahmu adalah hidup. Kalau bukan karena aib, aku nggak akan pernah nikah sama kamu." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Anjani tercekat, tubuhnya gemetar. Pertengkaran itu semakin panas. Awalnya hanya kata-kata, lalu berubah jadi amarah yang tak terkendali. Wisnu menyeret lengan Anjani kasar, seolah ia hanya benda tak bernyawa. "Lepas, Wis. Aku sakit," teriak Anjani, suaranya tenggelam oleh deras hujan di luar. "Diam. Kamu pantasnya di luar sana, bukan di sini." Wisnu menarik tubuh Anjani yang berat menuju pintu depan. Perut besar itu membuat langkahnya tertatih. Kakinya nyaris terseret di lantai. Napasnya memburu. "Wisnu, tolong." "Aku mohon." Wisnu tak peduli. Matanya merah, suaranya membelah malam. "Kamu dan anakmu cuma sampah. Sampah yang nggak pantas tinggal di rumah ini." Pintu depan dibuka paksa, lalu tubuh Anjani didorong keluar. Hujan turun begitu deras, memukul wajah dan tubuhnya tanpa ampun. Tanah halaman berubah jadi lumpur. Anjani terjatuh, terduduk di tanah basah. Pintu itu dibanting keras. Suaranya menggema, menutup semua harapan. Langit seperti ikut berduka. Petir menyambar, guntur menggelegar. Hujan deras membasahi tubuh Anjani dari ujung rambut hingga kaki. Jarik yang ia kenakan menempel di kulit, berat oleh air. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Perutnya terasa semakin berat, nyeri menjalar di pinggang. Ia menatap pintu rumah yang tertutup rapat, berharap pintu itu kembali terbuka. Tapi tidak. Hanya suara hujan yang menemani menyamarkan tangisnya. Ia terduduk lagi, tangannya memeluk perut. "Nak, maafkan ibu. Ibu nggak bisa lindungi kamu." Air matanya bercampur dengan air hujan. Tubuhnya menggigil, tapi ia tidak punya tempat untuk berlindung. Dari dalam rumah samar-samar terdengar suara Wisnu. "Biarin dia di luar, biar tahu rasa." Suara itu menusuk telinga, membuat dada Anjani semakin sesak. Ia menunduk menatap tanah becek, hatinya hancur. Malam ini ia resmi jadi perempuan terbuang. "Ya Allah, kenapa nasibku begini?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. Waktu berjalan lambat. Hujan tak kunjung reda. Tubuhnya semakin lemah. Sesekali ia mencoba mengetuk pintu, tapi tangannya gemetar. Suaranya hilang ditelan derasnya hujan. Tidak ada jawaban dari dalam. "Wis, buka pintunya, tolong." Suaranya pecah,
tapi hanya kesunyian yang membalas. Ia kembali terduduk, tangannya menahan perut yang sakit. Tendangan kecil dari dalam kandungan membuat air matanya jatuh lebih deras. Kehidupan kecil itu seolah sedang meronta, meminta kehangatan yang tidak bisa ia berikan. Jam malam terus bergerak. Udara semakin dingin, angin menusuk kulit, baju kebayanya basah kuyup, menempel erat membuat tubuhnya menggigil. Ia menatap langit yang hitam, penuh awan tebal. Pikiran-pikiran buruk menghantam kepalanya. Apakah aku pantas hidup? Apakah anak ini pantas lahir? Tapi setiap kali ia melihat perutnya, ia tahu ia harus bertahan. Suara jangkrik yang biasanya terdengar kini tenggelam oleh deras hujan. Malam benar-benar sunyi, hanya dipecah oleh suara tangisnya yang teredam. Dari kejauhan seekor anjing menggonggong panjang, suaranya menyeramkan, seolah ikut merasakan getirnya malam. Anjani merapatkan tubuhnya, menggigil lebih keras. "Nak, kuatlah, jangan tinggalkan ibu," bisiknya lirih. Ia mencoba berdiri sekali lagi meski tubuhnya lemas. Kakinya melangkah tertatih tapi tidak tahu kemana harus pergi. Jalanan gelap, hujan menutupi pandangan. Langkahnya kembali goyah, ia jatuh terduduk lagi di tanah. Air hujan memercik wajahnya, menambah sakit di hati yang sudah penuh luka. Di balik pintu rumah, Wisnu tidak muncul. Hanya suara samar dari dalam, entah televisi atau obrolan dengan dirinya sendiri. Semua seakan menegaskan bahwa Anjani sudah benar-benar tidak dianggap. Ia memejamkan mata, mencoba menahan dingin. Dalam pikirannya wajah ibunya terbayang. Andai aku bisa pulang, tapi aku tahu ayah tidak akan terima aku lagi. Air mata mengalir deras. Malam ini, ia tidak punya tempat untuk pulang. Tidak punya pintu untuk diketuk. Hujan terus mengguyur tanpa belas kasihan. Anjani memeluk perutnya, tubuhnya gemetar hebat. Setiap detik terasa panjang, menyiksa. Ia menatap rumah di depannya. Rumah yang dulu ia pikir akan jadi tempat berlindung. Kini rumah itu hanya bayangan hitam dengan pintu tertutup rapat, menolak kehadirannya. "Nak, kamu satu-satunya alasan ibu masih bertahan," ucapnya lirih. Suaranya tenggelam di deras hujan. Malam itu jadi saksi bagaimana seorang perempuan hamil tua diusir dari rumahnya sendiri. Hujan deras, petir, dan tanah becek menutup semua jeritan yang tidak pernah terdengar. Anjani duduk di tanah, tubuhnya menggigil, matanya sembab, tapi ia tetap memeluk perutnya erat-erat. Ketika langkahnya akhirnya menyeret tubuh lelah itu menjauh dari rumah Wisnu, ia tidak tahu kemana harus pergi. Kakinya gemetar, setiap langkah seolah menusuk perutnya. Jalanan becek, lampu jalan padam, hanya kilat yang sesekali menerangi arah. Di tengah dingin yang menusuk, satu nama muncul di kepalanya. Sari, sahabat lama, satu-satunya orang yang mungkin masih peduli. Kontrakan Sari terletak di pinggir desa. Rumah kecil dengan dinding anyaman bambu, beratap seng yang sudah berkarat. Ketika Anjani tiba, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat. Ia mengetuk pintu dengan sisa tenaga. "Sari, buka, tolong aku." Suaranya parau. Pintu terbuka, dan wajah Sari muncul. Matanya terbelalak melihat sahabatnya dalam kondisi begitu. "Ya Allah, Nijan, kamu kenapa? Masuk cepat." Sari meraih tangan Anjani, membantunya masuk. Air menetes dari pakaian basah, membasahi lantai semen yang dingin. Aku diusir, Sar," ucap Anjani lirih. Air matanya jatuh bercampur dengan air hujan di pipi. Sari menutup pintu, lalu mendudukkan Anjani di tikar lusuh. "Astagfirullah. Wisnu tega banget. Kamu udah hamil besar begini." Anjani memeluk perutnya, menahan rasa sakit yang mulai menjalar. "Aku nggak tahu harus kemana lagi. Di sini aja, Jan, jangan takut. Aku ada buat kamu," kata Sari mantap. Malam itu suara hujan di atap seng kontrakan menemani mereka. Sari menyalakan lampu minyak kecil, menatap wajah sahabatnya yang pucat. "Perutmu sakit?" tanya Sari. "Iya, dari tadi sering kenceng. Kayaknya aku mau lahiran." Sari panik berdiri mondar-mandir. "Ya Allah, di jam segini mana ada bidan buka? Kita harus gimana?" Anjani menggenggam tangan Sari. "Kuat, tolong aku, Sar. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Sari menelan ludah lalu mengangguk. "Aku bakal bantu. Kamu kuat ya." Kontraksi semakin kuat. Rasa sakit itu datang bergelombang, membuat tubuh Anjani berkeringat meski udara dingin. Ia meringis menggigit bibir, tangannya mencengkram tikar. "Aduh, sakit banget, Sar." Suaranya pecah, keringat bercucuran di pelipis. Sari duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. "Tarik napas, Nyan.
Pelan, buang perlahan. Kamu bisa. Aku takut. Jangan takut. Kamu harus kuat demi bayimu. Tangisan pelan keluar dari mulut Anjani, bukan karena lemah, tapi karena beban di hatinya terlalu berat. Ia berjuang seorang diri, tanpa suami di sisi. Hanya ditemani sahabat yang ikut kebingungan. Waktu berjalan lambat, setiap menit terasa seperti jam. Suara rintihan memenuhi kamar kontrakan sempit itu. Anjani berbaring menggenggam tangan Sari erat-erat. "Dorong, Jan." "Ayo dorong lagi," kata Sari dengan suara gemetar. Mencoba meniru bidan meski jelas ia tak tahu harus berbuat apa. "Aduh, Sar, aku nggak kuat." "Kamu harus kuat, demi anakmu." Dengan sisa tenaga Anjani berjuang, jeritan keluar bercampur dengan doa yang ia gumamkan. "Ya Allah, selamatkan anakku." Beberapa saat kemudian, perjuangan panjang itu mencapai puncak. Tubuh mungil akhirnya lahir ke dunia. Sari menahan napas menatap bayi yang tergeletak di atas kain lusuh. Tapi keheningan menyelimuti. Tidak ada tangisan yang biasanya memecah suasana. Tidak ada suara kehidupan. "Kenapa diam, Sar? Kenapa dia nggak nangis?" Anjani panik, matanya mencari-cari. Sari tertegun, wajahnya pucat. Ia menepuk pelan tubuh mungil itu, berharap ada reaksi. "John, dia nggak..." Suaranya tercekat. "Jangan bilang begitu, Sir. Coba lagi, tolong dia." Sari mencoba tapi sia-sia. Bayi itu tetap diam, tubuhnya dingin. Anjani meraih bayinya, memeluk erat. Air matanya jatuh tak terbendung. "Nak, bangun." "Ayo nangis." "Ibu mohon." Suaranya pecah, mengguncang ruangan kecil itu. Namun yang terdengar hanya suara hujan di atap seng, terus mengetuk tanpa henti. Tangisan Anjani memenuhi kamar kontrakan. Ia mengguncang tubuh mungil itu, berharap ada keajaiban. "Tolong jangan tinggalin ibu sendirian. Ibu udah berjuang buat kamu." Sari ikut menangis duduk di sampingnya. "Cyber and John, mungkin ini takdir." "Takdir? Kenapa takdir harus kejam banget, Sar? Aku udah kehilangan semuanya. Sekarang anakku juga." Suasana kamar semakin pekat. Lampu minyak berkelip, seolah ikut merasakan duka itu. Anjani memeluk erat bayinya, tubuh mungil yang tak bergerak. Ia mengelus wajah kecil itu dengan tangan gemetar. "Kamu cantik, Nak. Kamu harusnya hidup. Kenapa kamu nggak dikasih kesempatan?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Keheningan yang pekat begitu mematikan. Waktu terus berjalan. Malam hampir berganti pagi. Hujan mulai reda, tapi di dalam kontrakan itu hanya ada tangis lirih yang tidak berhenti. Anjani duduk bersandar di dinding. Bayinya masih dalam pelukan. Matanya kosong, air mata mengering di pipi. Sari duduk di sampingnya, lelah, wajahnya merah karena terlalu banyak menangis. "Anjani, kita harus ikhlaskan," kata Sari lirih. Anjani menoleh pelan, tatapannya hampa. "Aku nggak bisa, Sar, aku nggak bisa ikhlas. Dia satu-satunya alasan aku bertahan. Sekarang, apa yang aku punya?" Sari terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa menghapus luka itu. Malam itu sesuatu dalam diri Anjani ikut mati. Pelukan dingin pada tubuh mungil yang tak bergerak membuat jiwanya kosong. Air matanya berhenti mengalir bukan karena reda, melainkan karena sudah habis. Yang tersisa hanya kehampaan. Sari menatapnya dengan cemas. "Jan, kamu harus makan. Jangan begini terus." Anjani hanya menoleh sebentar, tatapannya kosong. "Untuk apa? Aku nggak punya alasan lagi." Sari menggenggam tangannya erat. "Kamu masih punya aku." "Bukan itu yang aku butuhkan, Sir." Suaranya pelan tapi getir. "Aku butuh keadilan." Sari terdiam. Kata-kata itu keluar dengan dingin, berbeda dengan Anjani yang dulu ia kenal. Hari-hari berikutnya Anjani hidup seperti mayat berjalan. Ia tetap tinggal di kontrakan Sari tapi tidak pernah tidur nyenyak. Malam-malamnya hanya diisi suara tangisan bayi yang tidak ada. Kadang ia terbangun, merasa ada sesuatu bergerak di pelukannya, padahal hanya kain kosong. Sari khawatir. "Jan, kamu harus sholat, harus doa. Jangan larut begini." Anjani menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dingin, "Doa nggak bisa balikin anakku, Sar. Doa nggak bisa bikin Wisnu bayar semua ini. Jangan ngomong begitu, kamu bisa tambah hancur." Anjani menunduk, suaranya bergetar. "Aku udah hancur, Sar. Nggak ada yang tersisa." Suatu sore, seorang tetangga kontrakan datang berkunjung. Perempuan tua dengan selendang hitam di bahunya. Ia duduk sebentar mengobrol dengan Sari. Tapi telinga Anjani menangkap satu kalimat yang membuat jantungnya berdegup. Kalau ada orang yang putus asa, biasanya pergi ke desa ujung. Di sana ada Nyi Roso.
Katanya bisa kasih keadilan buat yang ditindas. Anjani menoleh cepat. Desa ujung mana? Tanyanya, perempuan tua itu terkejut. Kamu dengar nak? Jangan coba-coba, itu bukan buat orang sembarangan. Tapi Anjani sudah tidak peduli. Kata keadilan itu menancap di kepalanya. Malamnya ia berbicara pada Sari. Sar, aku mau ke sana. Ke desa yang katanya ada Nyi Roso. Sari langsung menolak. Jangan. Itu bukan jalan yang benar. Kamu bisa tambah celaka. Aku nggak peduli. Aku butuh dia bayar. Wisnu harus rasa apa yang aku rasa. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu pergi aku nggak bisa cegah. Tapi aku takut kamu hilang. Anjani memeluk sahabatnya. Aku udah hilang sejak malam itu, Sar. Ini cuma sisa tubuh yang berjalan. Perjalanan itu dimulai di pagi yang suram. Anjani membawa sedikit bekal, sehelai kain kecil yang masih berlumuran darah nifas, dan foto Wisnu yang ia simpan diam-diam. Jalan menuju desa ujung panjang dan sepi. Pohon-pohon besar menaungi menutupi cahaya matahari. Burung hantu sesekali terdengar meski hari belum malam. Anjani melangkah tanpa ragu, seolah kakinya digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya ia tiba di sebuah desa kecil. Rumah-rumah bambu berdiri jarang. Udara lembab, bau kemenyan samar tercium di udara. Di ujung jalan tanah, sebuah rumah tua berdiri. Dindingnya hitam karena asap, pintunya setengah terbuka. Di depannya, seorang wanita tua duduk di kursi kayu, menatap lurus ke arah Anjani seakan sudah tahu kedatangannya. Nyi Roso, suara Anjani pelan. Wanita tua itu tersenyum tipis. Matanya tajam seolah menembus jiwa. Aku sudah menunggu. Anjani merinding. Menunggu? Orang yang datang ke sini tidak pernah kebetulan. Mereka datang karena dipanggil rasa sakitnya. Anjani menelan ludah, tangannya gemetar. Aku butuh keadilan. Nyi Roso berdiri perlahan, tongkat kayu di tangannya mengetuk tanah. Ikut aku. Malam ini tanah hitam akan jadi saksi. Mereka berjalan menuju pemakaman tua di pinggir desa. Tanahnya hitam, basah, bau anyir bercampur dengan asap kemenyan yang dibakar. Pohon Kamboja tua menjulang, bunganya berguguran menutup nisan. Di sana lingkaran tanah sudah disiapkan. Sesaji berupa ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air keruh tergeletak di tengah lingkaran. Letakkan yang kamu bawa, perintah Nyi Roso. Dengan tangan gemetar, Anjani mengeluarkan foto Wisnu dan sehelai kain kecil yang berlumuran darah nifas. Ia meletakkannya di atas tanah basah. Air matanya jatuh tapi matanya tetap menatap lurus. Bagus, kata Nyi Roso. Sekarang ucapkan namanya. Wisnu, suara Anjani pecah. Orang yang menghancurkan hidupku. Orang yang membuat anakku mati. Nyi Roso menutup mata bergumam mantra. Suara itu lirih tapi berat seperti mengguncang udara. Angin malam berhembus kencang, daun-daun berjatuhan. Ucapkan janjimu, kata Nyi Roso dengan mata terpejam. Anjani menunduk, tangannya mencengkeram tanah. Aku bersumpah, aku tukar jiwaku dengan keadilan. Aku relakan diriku, asalkan Wisnu mendapat balasan. Tanah bergetar pelan, bau anyir semakin kuat. Api lilin di sekitar lingkaran bergoyang hampir padam. Nyi Roso membuka mata, tatapannya tajam. Janji sudah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Malam ini pintu neraka terbuka. Anjani memejamkan mata, air mata mengalir, tapi bukan karena penyesalan. Justru ada ketenangan aneh, seperti beban di dadanya berkurang. Ia mendengar bisikan samar di telinganya. Bukan suara Nyi Roso, tapi suara lain dingin berat. Jiwamu sudah tercatat, tunggu waktunya. Tubuhnya merinding, tapi ia tidak mundur. Ambil jiwaku, asal Wisnu merasakan semuanya. Nyi Roso tersenyum tipis, wajahnya tampak puas. Kamu sudah memilih jalanmu. Ritual berakhir ketika ayam hitam disembelih, darahnya menetes ke tanah hitam. Api lilin padam sendiri, meninggalkan hanya asap tipis yang melayang. Anjani berdiri, tubuhnya lemas. Ia menatap tanah yang kini gelap, basah oleh darah dan kemenyan. Hatinya bergetar, tapi ia merasa lega sekaligus ngeri. Malam ini kamu bukan lagi manusia biasa, kata Nyi Roso lirih. Anjani menoleh. Apa maksudmu? Jawabanmu akan datang sendiri. Tugasmu hanya menunggu. Anjani menggigit bibir, matanya menatap tanah hitam itu sekali lagi. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang berdenyut, seolah hidup. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya satu kalimat berputar tanpa henti.
Ia sudah mengetuk pintu neraka, dan pintu itu telah terbuka. Di pemakaman tua itu, udara menjadi berat. Pohon Kamboja bergoyang pelan meski angin tak berhembus. Anjani berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Di dalam dadanya ada rasa lega bercampur ngeri. Ia tahu, malam itu ia sudah menyerahkan sesuatu yang tak bisa ia ambil kembali. Sementara itu, jauh dari pemakaman, rumah Wisnu dan Laras tampak sunyi. Rumah besar dengan cat putih yang mulai mengelupas, berdiri angkuh di tepi jalan desa. Malam itu keheningan menutupi, tapi perlahan sesuatu mulai merayap masuk. Awalnya hanya hal-hal kecil. Malam pertama, Laras terbangun karena mendengar suara langkah di lorong. Ia mengira Wisnu masih bangun. "Wisnu, itu kamu?" tanyanya setengah berbisik, tidak ada jawaban. Hanya bunyi duk, duk, duk pelan, seolah ada yang berjalan tanpa alas kaki. Ia duduk menyalakan lampu tidur. Koridor tampak kosong. Hanya bayangan tiang dan dinding yang bergerak karena cahaya lampu. Laras menggeleng mengira itu halusinasi. Ia kembali berbaring. Tapi saat hendak memejamkan mata, telinganya menangkap bisikan samar. Suara pelan tapi jelas menyebut namanya. Laras. Laras tersentak, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke arah dinding. "Wisnu, kamu dengar nggak barusan?" Wisnu mendengus, setengah mengantuk. "Apalagi?" "Kamu mimpi kali. Ada yang manggil nama aku." "Udah, tidur aja. Jangan bikin aku tambah capek." Wisnu membalik badan, tidak peduli. Laras menatap dinding lama, jantungnya berdegup kencang. Hari-hari berikutnya gangguan makin sering muncul. Laras mulai kehilangan kewarasan. Siang hari, ia melihat bayangan melintas di sudut mata, hitam cepat seperti orang berlari. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. "Wis, aku lihat bayangan," ucapnya gemetar. Wisnu tertawa pendek. "Kamu itu kurang hiburan. Jangan aneh-aneh." "Bener Wis, aku lihat sendiri." "Udahlah, jangan bikin rumah ini kayak tempat setan. Gak ada apa-apa." Laras menggigit bibir, merasa tidak dipercaya. Tapi malamnya gangguan itu makin nyata. Malam ketiga, bisikan terdengar jelas dari balik dinding kamar. "Wisnu, Laras." Suara itu bergantian, pelan, seakan berasal dari dalam tembok. Laras menjerit, menutupi telinganya. "Wisnu, dengar nggak?" Wisnu kaget langsung bangun. "Apaan sih?" "Tangerine!" Ada suara. Mereka terdiam. Sunyi sesaat, lalu suara itu datang lagi. Bisikan lirih panjang menyeret Wisnu. Wisnu berdiri, wajahnya menegang. Ia menempelkan telinga ke dinding, tapi tidak mendengar apa-apa. "Kamu kebanyakan halusinasi. Nggak beda suara. Aku sumpah, Wis. Aku dengar." Laras berlari ke pojok kamar, tubuhnya gemetar. Hawa di ruangan mendadak berubah. Berat, menyesakkan. Udara dingin masuk begitu saja, meski semua jendela tertutup. Bau busuk menyelinap seperti bangkai lama yang membusuk di dalam tanah. Wisnu menutup hidung. "Bau apa ini?" Laras menjerit menunjuk sudut ruangan. "Di sana, ada yang berdiri." Wisnu menoleh tapi hanya melihat dinding kosong. "Nggak ada apa-apa." "Kamu udah gila." "Aku lihat, Wis. Aku lihat dia." Laras berteriak histeris, suaranya pecah. Sejak malam itu Laras tidak bisa tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang menatap dari pojok ruangan. Suara bisikan tidak pernah hilang, kadang menyebut namanya. Kadang menyebut nama Wisnu. "Wisnu, Larasin." Ia sering berlari keluar kamar, tubuhnya gemetar. Wisnu mulai kesal. "Kamu bikin aku capek." Histeris tiap malam. "Aku nggak bohong. Ada yang manggil kita. Kalau kamu nggak tahan, pergi aja dari rumah ini." Kalimat itu membuat Laras semakin hancur. Ia menangis keras, wajahnya basah. "Kamu tegang ngomong gitu? Kamu nggak lihat apa yang aku alami?" Wisnu memalingkan wajah. "Aku nggak mau peduli sama omong kosong." Tapi Wisnu sendiri mulai merasakan sesuatu. Suatu malam ia pulang larut. Rumah gelap, hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Ia duduk di sofa melepas sepatu ketika mendengar suara langkah dari lantai atas. "Laras?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Langkah itu terus berlanjut, berat, seperti orang menyeret kaki. Wisnu menatap ke tangga, jantungnya berdegup kencang. "Laras?" Suaranya lebih keras, masih tidak ada jawaban. Ia berdiri berjalan perlahan ke arah tangga. Suara langkah itu berhenti mendadak. Sunyi, Wisnu mendengus mencoba menenangkan diri. Cuma tikus." Tapi saat ia hendak naik, suara bisikan muncul dari balik dinding tangga. "Wisnu." Wisnu membeku. Matanya melebar, tenggorokannya kering. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. "Siapa itu?" teriaknya. Hanya keheningan.
Keesokan paginya, Wisnu duduk di meja makan, wajahnya muram. Laras menatapnya, wajahnya pucat. "Kamu juga dengar kan?" Tanya Laras pelan. Wisnu tidak menjawab. Ia hanya menyalakan rokok, menghembuskan asap panjang. "Aku bilang juga apa? Ada sesuatu di rumah ini." Wisnu memukul meja keras. "Diam, aku nggak mau bahas ini lagi." Laras terisak, tubuhnya lemah. "Kita bakal mati di rumah ini, Wis." Hari berganti tapi teror makin menjadi. Bau busuk sering muncul tiba-tiba, hilang tanpa jejak. Suara langkah, bisikan, bayangan, semua bercampur jadi satu. Laras semakin tidak waras. Ia sering berteriak histeris menunjuk sudut ruangan yang kosong. "Dia di sana. Dia ngeliatin kita." Wisnu berlari mencoba menenangkan tapi hanya menemukan udara kosong. "Kamu udah sakit jiwa." "Aku nggak bohong, Wis. Dia ada di sini." Suara Laras pecah. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Malam itu mereka duduk di kamar, lampu menyala terang. Laras memeluk lututnya, matanya kosong. Wisnu menatap dinding, tubuhnya tegang. Suara bisikan datang lagi. Pelan tapi jelas. "Wisnu, Laras." Laras menutup telinganya, menjerit. "Berhenti. Jangan sebut nama kami lagi." Wisnu berdiri, wajahnya pucat. "Siapa engkau?" "Jangan ganggu rumahku." Suara itu berhenti. Sunyi mendadak memenuhi ruangan. Tapi udara tetap berat, sesak. Bau busuk semakin menusuk, membuat mereka hampir muntah. Laras menatap Wisnu dengan mata merah. "Kita nggak bisa kabur, Wis. Dia udah di sini." Wisnu tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, keringat dingin mengalir di pelipis. Malam semakin larut, tapi mereka tidak bisa tidur. Lampu kamar tetap menyala terang, namun cahaya kuning itu tidak sanggup mengusir bayangan yang menempel di dinding. Laras duduk memeluk lutut di pojok ranjang. Matanya merah, wajahnya pucat. Wisnu berdiri di dekat jendela, rokok di tangannya sudah habis setengah tapi bibirnya tak berhenti menggertak. "Wis, aku nggak tahan lagi." Suara Laras serak, tubuhnya gemetar. Wisnu menoleh cepat. "Maksudmu apa?" "Jangan ngomong aneh-aneh. Dia terus ada di sini. Aku bisa rasain. Bau busuk itu, suara itu, tatapan itu." Laras menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa bernapas." Wisnu membuang puntung rokok ke lantai. "Kalau kamu terus-terusan panik, kita memang nggak akan bisa tenang. Kamu harus kuat." "Bukan aku yang harus kuat, Wis. Kita diserang." "Kamu nggak lihat?" Laras mendongak, matanya melotot. "Kamu yang diincar. Aku ikut kena." Wisnu terdiam, wajahnya menegang. Ia mencoba menepis rasa takut. Tapi peluh dingin di pelipisnya tak bisa bohong. Pagi datang tanpa tidur. Mata Laras kosong, rambutnya berantakan. Ia menolak makan, hanya duduk memeluk dirinya sendiri. Wisnu berulang kali mencoba bicara, tapi selalu dibalas diam. Siang itu, Laras duduk di ruang tamu. Udara di rumah semakin berat. Bau busuk semakin sering muncul. Wisnu mengibaskan tangan menutup hidung. "Bau apa sih? Dari mana asalnya?" Laras menatapnya dengan tatapan kosong. "Itu dia. Dia yang bawa bau ini. Jangan ngomong ngawur." "Aku lihat, Wis. Aku lihat dia tadi berdiri di dapur." Wisnu mendengus tapi langkahnya terhenti. Dari arah dapur ada suara benda jatuh. Gelas pecah, suaranya memecah kesunyian. Wisnu berjalan cepat ke sana, tapi tidak ada apa-apa. Hanya lantai kosong dengan pecahan kaca yang berserakan. "Laras, jangan bikin aku gila!" Wisnu berteriak, suaranya gemetar. Laras hanya tersenyum tipis, wajahnya semakin pucat. "Kamu yang akan gila, Wis, bukan aku." Malam berikutnya teror itu mencapai puncak. Laras tidak lagi bisa membedakan nyata dan tidak. Ia berteriak histeris menunjuk ke sudut ruangan. "Dia di sana. Dia berdiri di sana, Wis. Lihat, lihat." Wisnu menoleh, tapi hanya melihat bayangan hitam yang bergerak cepat lalu menghilang. Jantungnya berdegup kencang. Astagfirullah. Laras berlari keluar kamar, tubuhnya gemetar. "Aku nggak mau di sini." "Aku nggak mau." Wisnu mengejar. Tapi Laras sudah sampai pintu depan. Ia membukanya keras lalu berlari ke halaman sambil menjerit-jerit. "Laras, berhenti, jangan pergi." Wisnu berteriak tapi Laras tak menoleh. Hujan gerimis turun, gelap malam menelan tubuhnya. Jeritannya menggema lalu hilang ditelan kesunyian. Wisnu berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Ia sadar, kini ia sendirian. Malam itu, Wisnu kembali ke kamar. Tubuhnya lemas, pikirannya kalut. Ia menyalakan semua lampu, tapi bayangan tetap terasa. Udara semakin dingin, bau busuk makin menusuk.
Ia duduk di ranjang, menatap pintu kamar yang terbuka setengah. Telinganya menangkap suara langkah pelan dari lorong. Siapa? Suaranya serak, tidak ada jawaban, hanya langkah itu yang semakin dekat. Wisnu berdiri, tubuhnya tegang. Laras, kamu balik? Pintu kamar bergoyang pelan, berderit panjang. Dari kegelapan lorong, muncul sosok perempuan mengenakan kebaya hitam. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, matanya merah menyala. Bibirnya tersenyum menyeringai. Wisnu terbelalak, napasnya tercekat. Astagfirullah. Siapa kamu? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk perlahan. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Bau anyir semakin kuat membuat Wisnu hampir muntah. Pergi. Jangan dekat-dekat. Wisnu mundur. Tubuhnya gemetar. Sosok itu berhenti di depan ranjang, menatap lurus. Lalu suaranya keluar, serak dan berat. Aku penagih janji. Wisnu menjerit, suaranya pecah. Jangan ganggu aku. Aku nggak janji apa-apa. Perempuan itu menyeringai memperlihatkan gigi hitamnya. Tapi ada yang sudah berjanji, dan aku datang untuk menagih. Jeritan Wisnu menggema sepanjang malam. Ia meronta. Tubuhnya seolah terbakar dari dalam. Tangannya mencakar dinding, darah menetes. Matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Pergi. Jangan dekat-dekat aku. Aku nggak mau mati. Tapi sosok itu tidak pernah pergi. Ia berdiri tenang. Kebaya hitamnya berkibar meski tidak ada angin. Senyumnya semakin lebar, matanya semakin merah. Wisnu menjerit lagi, suaranya serak. Tubuhnya jatuh tersungkur ke lantai, berguling-guling kesakitan. Bau busuk memenuhi kamar, bercampur dengan suara langkah samar yang tidak pernah berhenti. Pagi harinya, rumah itu digeruduk keluarga Wisnu. Mereka heran karena pintu terkunci dari dalam. Setelah berulang kali dipanggil tanpa jawaban, mereka mendobrak pintu. Wisnu, kamu di mana? Suara seorang kerabat menggema. Pintu kamar didobrak keras, terbuka dengan suara berderit panjang. Semua orang yang masuk menjerit ngeri. Beberapa langsung muntah, sebagian lagi menutup wajah. Di lantai kamar, Wisnu terbaring tak bernyawa. Matanya melotot, lidahnya terjulur. Tubuhnya kaku dengan posisi aneh. Seakan ia mati dalam siksaan. Dinding kamar penuh goresan. Bercak darah menempel di beberapa titik. Bau busuk menusuk hidung, membuat semua orang sulit bernapas. Ya Allah, apa yang terjadi sama dia? Seorang kerabat menutup mulut, matanya berlinang. Tidak ada jawaban. Semua hanya berdiri tertegun menatap pemandangan yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Rumah itu kembali sunyi setelah semua orang pergi. Bau busuk masih menempel di udara kamar Wisnu. Meski pintu dan jendela dibiarkan terbuka, bayangan di sudut ruangan seolah enggan hilang, menyisakan rasa ngeri yang tidak bisa dijelaskan. Sementara di tempat lain, jauh dari rumah Wisnu, Anjani duduk di kontrakannya. Malam itu dingin, tapi tubuhnya lebih sering menggigil karena rasa lain. Kosong, getir, dan aneh. Dendamnya telah lunas, Wisnu sudah tiada, tapi yang muncul bukan kelegaan. Malam-malamnya justru semakin berat. Anjani terbangun karena suara. Tangisan bayi, pelan tapi jelas. Wah. Ia duduk tegak, matanya mencari ke sekeliling kamar. Lampu minyak di sudut berkelip, bayangan bergerak di dinding. Siapa? Suaranya parau. Tangisan itu tidak berhenti, malah semakin dekat. Anjani memeluk dirinya, tubuhnya gemetar. Itu suara yang selama ini ia tunggu. Tapi tidak pernah datang saat melahirkan. Suara anaknya yang tidak sempat hidup. Air matanya jatuh. Nak, itu kamu? Tangisan terhenti mendadak. Sunyi. Anjani menatap pintu kamar berharap sesuatu muncul. Tapi yang ada hanya bayangan hitam yang melintas cepat, lalu hilang. Keesokan paginya, wajah Anjani pucat. Sari yang datang membawakan makanan langsung menyadari. Kamu sakit, Nyan. Mukamu pucat sekali. Anjani menunduk. Aku dengar dia, Sar. Semalam aku dengar tangisan bayi. Sari tertegun lalu menarik kursi. Njan, mau itu bukan anakmu. Kenapa bukan? Itu jelas suara bayi. Suara yang nggak pernah aku dengar sebelumnya. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Justru karena itu, kalau memang dari Tuhan kamu pasti tenang. Tapi lihat dirimu, kamu malah ketakutan. Anjani menutup wajah dengan kedua tangan. Aku bingung, Sar. Aku pengen dengar suara anakku, tapi kalau begini aku takut. Kenapa semua terasa salah? Sari menggenggam tangannya. Karena kamu sudah buka jalan yang salah. Anjani menoleh cepat. Maksudmu apa? Sari tidak menjawab. Ia hanyalah menunduk, lalu berkata lirih. Besok aku bawa seseorang.
Cuma dia yang bisa jelaskan. Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Bayangan-bayangan hitam sering muncul di sudut kamar. Kadang bergerak cepat, kadang berdiri lama menatapnya. Udara jadi berat menekan dada. Anjani sering berteriak kecil, "Pergi, jangan ganggu aku!" Tapi suara tangisan bayi selalu kembali. Terkadang terdengar dari bawah ranjang. Kadang dari atas atap. Ia menutup telinga, tubuhnya gemetar. "Cukup, jangan lagi!" Namun semakin ia menolak, semakin kuat suara itu menggema. Siang harinya, Sari datang bersama seorang lelaki tua, jubah sederhana. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam. "Ini Kiai Sastro," kata Sari pelan. Anjani menunduk hormat. "Maaf sudah merepotkan, Kiai." Kiai Sastro duduk menatap lekat wajah Anjani. "Aku sudah dengar ceritamu. Kamu mencari keadilan dengan jalan yang salah, nah." Anjani menahan air mata. "Aku nggak punya pilihan. Semua orang meninggalkanku. Wisnu bikin hidupku hancur, anakku mati. Aku cuma pengen dia merasakan balasan." Kiai Sastro menghela napas panjang. "Balasan memang datang, tapi harga yang kamu bayar jauh lebih mahal. Kamu sudah buka gerbang yang tak seharusnya." Anjani terdiam, tubuhnya bergetar. "Gerbang apa, Kiai?" "Gerbang Lemah Ireng. Kau pikir hanya Wisnu yang diincar? Tidak, nak. Sekarang giliranmu. Sang penjaga gerbang sudah menandai jiwamu." Sari menatap Anjani dengan wajah cemas. "Aku sudah bilang, Jan. Aku takut kamu hilang." Anjani menutup mulut, suaranya pecah. "Jadi, suara bayi itu..." "Itu bukan anakmu," potong Kiai Sastro. "Itu cara mereka menagih. Mereka tahu titik lemahnya jiwamu. Tangisan itu akan terus terdengar. Bayangan itu akan terus muncul. Sampai waktunya tiba." Air mata Anjani mengalir deras. "Tapi aku nggak kuat, Kiai. Aku cuma pengen dia bayar." "Dia sudah bayar, nak. Sekarang waktumu. Jiwa itu bukan lagi milikmu." Anjani jatuh tersungkur, tangannya menutup wajah. "Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku sampai pilih jalan ini?" Sari memeluknya erat, menangis bersama. "Aku nggak mau kamu hilang, Jan." Kiai Sastro menatap mereka, wajahnya muram. "Aku akan bantu sebisaku. Tapi ingat, yang kau hadapi bukan manusia. Dan janji yang sudah terucap tak mudah diputus." Malamnya Anjani kembali duduk sendirian di kamar. Lampu minyak berkelip. Bayangan di dinding bergerak tak tentu arah. Suara tangisan bayi datang lagi. Lebih jelas daripada sebelumnya. Wah, Anjani menutup telinga, menangis. "Tolong berhenti. Aku nggak sanggup lagi." Tapi suara itu semakin dekat. Seakan bayi itu berada di dalam kamar. Kiai Sastro yang duduk di ruang depan mendengar teriakan Anjani. Ia berdiri mengetuk pintu. "Nak, kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka kuasai hatimu." Anjani berteriak histeris dari dalam. "Kiai, aku dengar dia." "Itu anakku. Aku dengar jelas." "Bukan anakmu," jawab Kiai Sastro tegas. "Itu mereka." Jangan terkecoh. Suara tangisan berubah jadi tawa kecil. Lirih menusuk telinga. Anjani menjerit keras, tubuhnya jatuh di lantai, peluh dingin membasahi wajah. Hening panjang menyelimuti. Setelah suara itu reda, Anjani hanya terbaring, wajahnya pucat. Sari masuk memeluknya erat. "Sudah, Nyen. Aku di sini. Jangan takut." Anjani menatap kosong ke langit-langit, bibirnya bergetar. "Jiwaku sudah bukan milikku lagi, Sar. Aku bisa rasain." Sari menangis semakin keras. "Jangan ngomong gitu!" "Kamu masih bisa diselamatkan." Kiai Sastro berdiri di ambang pintu, sorot matanya berat. "Tidak boleh, tapi aku akan mencoba. Yang jelas kamu harus siap, Anjani. Apapun yang terjadi, jangan lagi menyesal." Anjani menutup mata, air mata jatuh. "Aku nggak tahu apakah aku bisa, Kiai." Malam semakin larut. Kontrakan itu semakin dingin. Bayangan hitam terus menempel di dinding meski Kiai Sastro tidak berhenti melafalkan doa. Anjani berbaring. Tubuhnya gemetar, matanya basah oleh air mata. Suara bayi samar masih terdengar. Lirih, memanggil, membuat hatinya semakin remuk. Di dalam dadanya, ia tahu sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Dengan sisa tenaganya, Anjani akhirnya bangkit. Matanya menatap Kiai Sastro yang masih duduk membaca doa. "Kiai, aku harus kembali ke sana, ke tanah hitam. Aku harus batalkan sumpahku." Kiai Sastro berhenti membaca, menatapnya lama. "Kamu yakin sanggup, nak? Itu bukan perkara ringan. Ratu Lemah Ireng tidak akan melepasmu begitu saja." "Aku sudah tidak punya pilihan, Kiai. Kalau aku diam, jiwaku akan habis. Kalau aku melawan, setidaknya aku bisa tenang meski nyawaku hilang." Kiai Sastro menarik napas panjang. "Baik,
Kalau itu keputusanmu, aku akan menemani. Perjalanan malam itu sunyi. Jalan setapak menuju pemakaman tua basah oleh embun. Pohon-pohon tinggi menjulang. Rantingnya berderak seolah menyambut. Anjani berjalan pelan ditemani Kiai Sastro yang menggenggam tasbih. "Jangan takut," ujar Kiai Sastro. Meski suaranya sendiri bergetar, apapun yang terjadi hadapilah dengan ikhlas. Anjani hanya mengangguk, menunduk. Hatinya penuh campur aduk, takut, pasrah sekaligus ingin bebas. Mereka tiba di tanah hitam itu, pemakaman tua dengan pohon Kamboja yang menjulang. Bunganya berguguran menutupi nisan. Bau anyir bercampur kemenyan masih terasa kuat. Meski tidak ada dupa yang menyala, udara di sekitar berat seakan menekan dada. Anjani berdiri di tengah lingkaran tanah hitam, tempat ia dulu menyerahkan foto Wisnu dan kain berlumuran darah nifas. Ia menutup mata, air mata jatuh. "Aku datang lagi. Aku mau tarik sumpahku." Kiai Sastro menancapkan tongkat kayu kecil di tanah, membaca doa dengan suara keras. "Ya Allah, lindungi kami dari tipu daya jin dan iblis. Buka jalan bagi jiwa yang tersesat." Angin malam berhembus kencang, bunga Kamboja beterbangan. Suara bisikan samar mulai terdengar seakan keluar dari tanah. "Anjani, Anjani." Anjani terbelalak, tubuhnya gemetar. "Itu dia, Kiai. Dia datang." Dari balik pohon Kamboja, sosok perempuan muncul perlahan. Kebaya hitam lusuh menempel di tubuhnya. Rambut panjang tergerai, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Bibirnya tersenyum menyeringai, memperlihatkan gigi hitam. Kiai Sastro menggenggam tasbih lebih erat. "Ratu Lema Ireng." Sosok itu melangkah. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi tanah bergetar halus. Udara semakin sesak membuat napas Anjani tercekat. "Aku sudah menunggu." Suara sosok itu berat, serak. "Kamu pikir bisa batalkan janji begitu saja?" Anjani mundur selangkah, air matanya jatuh. "Aku salah. Aku mohon lepaskan aku." Sang ratu tertawa lirih, suaranya menusuk telinga. "Tidak ada maaf. Tidak ada penarikan. Jiwamu sudah jadi milikku." Kiai Sastro maju, mengangkat tangannya. "Atas nama Allah, lepaskan dia. Dia manusia yang menyesal, bukan milikmu." Sang ratu menoleh, matanya menatap tajam. "Manusia renta, jangan ikut campur. Kau tidak tahu harga yang sudah dibayar." "Aku tahu, tapi Allah lebih berkuasa atas segala sesuatu." Kiai Sastro berseru, lalu melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang. Sosok itu meringis tapi tidak mundur. Ia malah semakin dekat, wajahnya semakin mengerikan. Kulitnya retak, darah hitam menetes dari bibirnya. Anjani berteriak, "Kiai, aku nggak kuat." Pertarungan yang tak seimbang pun terjadi. Kiai Sastro membaca doa keras-keras, tasbihnya bergetar. Cahaya samar keluar dari mulutnya. Tapi sang ratu melawan dengan suara melengking, membuat telinga berdarah. Bayangan hitam berhamburan mengepung mereka dari segala arah. Anjani jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Matanya melihat sosok-sosok hitam merayap di tanah, mengulurkan tangan mencoba menarik kakinya. "Lepas! Jangan sentuh aku!" ia menjerit. Kiai Sastro mencoba menutupinya dengan tongkat kayu, tapi tenaga itu terlalu kuat. Bayangan semakin rapat, bau busuk menusuk, udara semakin berat. Sang ratu mendekat, senyumnya melebar. "Kamu sudah milikku, Anjani. Jangan lari lagi." Anjani menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, aku takut." Tapi tubuhnya perlahan ditarik ke arah sosok itu. Bayangan hitam melilit pergelangan kakinya, menarik kuat. Anjani meronta, tapi sia-sia. Kiai Sastro berteriak, "Bertahan, nak. Jangan biarkan imanmu hilang." "Aku nggak sanggup, Kiai." Air matanya bercucuran deras. Sang ratu mengangkat tangannya. Bayangan hitam semakin pekat menyelimuti tubuh Anjani. Langit timur mulai berwarna abu-abu, tanda fajar akan datang. Tapi pertarungan masih berlangsung. Kiai Sastro semakin lemah, suaranya parau. "Aku mohon, lepaskan dia." Sang ratu menyeringai, matanya menatap tajam. "Dia datang sendiri. Dia memilih sendiri. Sekarang waktunya dia ikut aku." Anjani terisak, tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Ia menatap Kiai Sastro dengan mata penuh air. "Kiai, maafkan aku." Kiai Sastro menggeleng, air matanya jatuh. "Jangan menyerah, nak." Tapi Anjani sudah pasrah. Ia menutup mata, menyerahkan diri. Saat fajar menyingsing, pemakaman tua itu hening. Bayangan hitam menghilang, udara kembali normal. Di tengah lingkaran tanah hitam, hanya Kiai Sastro yang terduduk lemas. Tasbihnya terlepas, tangannya gemetar. Matanya basah menatap kosong. Anjani sudah tidak ada.
Yang tersisa hanya bau anyir dan jejak langkah samar di tanah basah, menuju kegelapan. Ia telah pergi, dijemput untuk membayar hutangnya di kerajaan gaib Sang Ratu. Selamanya, cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari Cerita Hitam. Saya pamit undur diri sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.